Lu udah yakin sama perasaan lu sendiri? Ki, kalau lu udah ngelangkah ke situ, lu gak bisa balik lagi loh. Sana gua, lu ngomongnya gitu, terus diulang-ulang udah lebih dari 3 kali tau. Jalan pelan-pelan aja. Nanti gua kodein semuanya teknisnya, ntar gua kasih tahu. Siap. Oke, siap. Oke? Ih, Kak Rizky pasti mau nembak Kak Gita. Ini tuh udah bukti kuat, Nat. Kalau ternyata kamu juga punya perasaan sama aku kan? 10 tahun lagi saat kami buka time kapsul ini, semoga semua impian aku menjadi kenyataan. Dan Rizky yang menjadi bagian hati dan hidupku selamanya. I love you, Rizky. Rizky batalin gitu. Rizky, diem. Rizky. Nat, tunggu Nat. Aku mau kamu jujur. Kamu lihat mata aku. Terus kamu bilang, kalau kamu emang gak punya perasaan sama aku. Dan emang gak pernah punya perasaan sama aku. Kamu udah gak bisa bohong lagi, Nat. Kamu emang punya perasaan kan sama aku? Terus kenapa waktu itu kamu nolak aku? Nat, jawab, Nat. Ki, aku kan emang pernah ngomong sama kamu. Kalau dulu aku emang sempat suka sama kamu. Tapi aku sadar, aku gak mau bikin persahabatan kita jadi aneh. Ada kemungkinan ke depannya kita bisa sama-sama nggak? Aku gak bisa jawab pertanyaan kamu, Ki. Kamu tahu kan aku jadian sama Radit. Dan setelah aku pikir-pikir, iya aku sama Radit emang udah cocok. Kamu bukannya mau nembak Gita ya? Aku masih butuh waktu buat mikir. Manusia bisa berubah, Ki. Sama kayak aku pas nulis harapan itu di time kapsul. Lebih baik kamu gak usah ingetan dulu. Kamu pikirin aja masa sekarang sama Gita. Maaf Ki, aku masuk duluan. Apa yang bisa gue lakuin buat lo? Lo temenin gue di sini aja, Dim. Gue temenin lo di sini. Ki, aku kan emang pernah ngomong sama kamu. Kalau dulu aku emang sempat suka sama kamu. Tapi aku sadar, aku gak mau bikin persahabatan kita jadi aneh. Ada kemungkinan ke depannya kita bisa sama-sama nggak? Aku gak bisa jawab pertanyaan kamu, Ki. Kamu tahu kan aku jadian sama Radit. Manusia bisa berubah, Ki. Sama kayak aku. Kamu pikirin aja masa sekarang sama Gita. Bentar, gue kok yakin banget ya kalau Nadine itu bohong sama gue. Dia sebenarnya tuh sayang sama gue, tapi gue nggak tahu alasannya kenapa dia bohong. Tapi satu sisi, gue juga ngerasa bersalah sama Gita. Dia tuh selalu ada di saat gue butuh dia. Ini tuh nggak adil buat dia. Tahu pusing gue. Gue bingung sama perasaan gue.
Git, kita pergi makan yuk. Gue gak lapar, Dim. Di jam segini, Git. Sekalian balik daripada lo sakit. Bikin keluarga lo juga pasti nyariin lo kan, Git. Git. Dunia lo itu bukan cuma Rizky. Banyak orang-orang di sekitar lo yang sayang sama lo, Git. Gue juga sayang sama lo, Git. Jangan bikin orang-orang itu khawatir, Git. Mata gue sembab banget ya, Dim. Kalau gue pulang ke rumah, pasti Bunda khawatir ngeliat gue yang matanya sembab gini. Udah, lo tenang ya. Ada gue kok. Gue anterin lo pulang. Wah, Dim. Lo jadi nembak Gita? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Lo kan sahabatan sama Gita udah lama. Tapi gue rasa lo belum tahu seberapa pentingnya Gita di hidup lo. Bahwa Gita sesayang itu loh sama lo. Masalahnya gue belum yakin sama perasaan gue. Kalau lo belum yakin, Ki, jangan ngasih harapan lebih dong. Jangan ngasih harapan palsu lo. Lo kenapa sih? Kayaknya ribet banget tuh masalah gue. Terutama masalah Gita. Lo suka sama Gita? Oh, ngerti gue sekarang. Pantesan. Lo tuh sering banget ya nyampurin urusan gue sama Gita. Ternyata tuh semuanya bukan tentang gue sama Gita, tapi tentang lo. Ternyata lo tuh punya maksud tersembunyi ya? Lo suka sama Gita? Oh, ngerti gue sekarang. Pantesan. Lo tuh sering banget ya nyampurin urusan gue sama Gita. Ternyata tuh semuanya bukan tentang gue sama Gita, tapi tentang lo. Ternyata lo tuh punya maksud tersembunyi ya? Paling nggak di sini, gue satu-satunya orang yang peduli sama perasaan Gita. Sementara lo yang dendelin sama Gita aja nggak peduli. Paling nggak gue berani buat ngomong sama Gita. Lo gue cemburu. Gue cemburu. Lo akrab sama cowok lain. Gue tahu. Gue nggak bisa nuntut apa-apa dari lo. Tapi kalau ada sedikit aja kemungkinan buat kita bisa sama-sama, please kasih gue waktu. Kita ngedate aja. Proper date. Lo cantik banget malam ini. Cuman kayaknya gue seringan lihat lo kali ya. Hanya gue gak sadar kalau lo tuh cantik. Cantik banget malah. Gue suka sama lo. Lebih dari sekedar sahabat. Tapi ternyata gue masih belum yakin sama diri gue sendiri. Gue butuh waktu lebih lama lagi buat yakinin diri gue. Ki, lo cuma bisa bikin gue sedih, no gak? Kak Gita nggak apa-apa. Tolong bawa Coco ke kamar kamu dulu ya. Kalau aku lihat Coco, aku jadi inget Rizky, Cik. Dan tolong jangan bilang apa-apa sama Bunda. Kak Gita, nih aku bawain makanan, makan dulu. Aku gak lapar, Cik. Jangan sampai nggak makan gitu dong.
Tadi Kak Dimas pesen lo sama aku, katanya disuruh liatin sampai Kak Gita makan. Kamu taruh aja di situ. Tapi dimakan ya. Ki, kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Iya, gimana tadi tuh? Kamu udah nembak kita, terus hasilnya gimana? Aku nggak jadi nembak Gita, Pak. Loh, kok gitu? Aku mau nunda dulu sampai benar-benar siap, Pak. Oke. Yang penting kamu udah pikirin masak-masak soal itu. Iya, Pak. Dan kamu harus jaga perasaan kita baik-baik. Iya, Pak. Mana janji lo, Ki? Mau bareng sama gue selamanya. Gue cuma berharap semua jadi lebih baik. Dan kita bisa mulai lagi dari awal. Ternyata semuanya malah makin parah, Ki. Kamu udah gak bisa bohong lagi, Nat. Kamu emang punya perasaan kan sama aku? Terus kenapa waktu itu kamu nolak aku? Nat, jawab, Nat. Maafin aku, Ki. Maaf. Karena aku gak bisa jujur sama kamu. Karena aku berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Untuk kamu dan Gita. Seharusnya kalian berdua bisa bahagia. Maaf. Karena sejak kedatanganku, malah membuat semuanya jadi berantakan. Sayang, kenapa? Sakit? Bunda lagi nggak enak badan aja. Kok nggak enak badan? Nggak panas badannya. Ke dokter aja yuk. Nggak usah, Bunda. Cuma butuh istirahat aja kok. Bun, Ya. Git, berangkat ya. Kenapa ini? Nggak apa-apa ya, Lagi, nanti seperti Cika bilang lagi nggak apa-apa, tahu-tahu DBD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu. Bunda yang kesana aja. Apa itu? Dimas. Yuk, ikut sarapan yuk. Sama-sama. Sini, Nak. Hai, Dim. Halo, Om. Git. Aku bawa bubur ayam buat kita. Tuh, udah dibawain tuh bubur ayamnya. Makan yang banyak. Sehat. Iya, Bunda. Makan ya. Ya. Lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bunda Om. antar ayah dulu. Ya. Udah, Bun. Git. Lo hari ini ke kampus nggak? Ya udah, kalau gitu buburnya lo makan ya, Git. Istirahat. Gue berangkat dulu. Dim, tunggu bentar. Dimas. Gita mana? Nggak masuk, Nat? Oh, bukannya dia ada jadwal kuliah pagi ya? Ya, memang. Dia di rumah kan? Aku ke rumah dia aja kali ya? Jadi kemarin itu Gita tahu kalau Rizky nggak jadi nembak dia. Dan gue yakin sekarang dia lagi hancur banget. Kalau menurut gue ya, Nat, dia sih butuh waktu sendiri. Oke, aku cabut dulu ya. Hai, Nat. Nat, Dit, kamu kenapa? nggak kenapa-napa. Sayang,
Kan kamu tahu kalau kamu ada masalah bisa cerita sama aku. Cek. Barang yang mau dikirim ke pelanggan yang buat Caudian, udah disiapin belum? Belum. Oh, kok belum? Dari tadi kan aku sibuk. Ya udah biar aku aja yang siapin deh. Ya udah. Terus kemarin toko kenapa tutup cepet? Soalnya aku sakit bulanan. Sekarang masih sakit. Sekarang sakitnya yang lain kayaknya. Sakit apa? Hati kayaknya. Kamu masih baper sama Dimas? Kak Rizky, tahu karma nggak? Karma? Iya, perbuatan sekecil apapun yang kita lakuin ke orang lain itu tuh bakal berbalik ke kita. Mau itu hal baik ataupun hal buruk. Maksudnya? Nggak apa-apa sih, cuma mau ngasih tahu aja. Cika, Ya kak, si Gita di mana? Kak Gita sakit, jadi nggak datang kayaknya hari ini. Dia baik-baik aja kan? Cik, kita sakit. Tahu, tanya aja sendiri. Ngapain lagi nelpon? Halo? Lo kenapa? Sakit? Iya Ki, sakit hati. Nggak enak badan doang kok. Ya udah, ntar abis nganter barang gue ke rumah deh. Nggak usah, gue juga mau pergi kok. Gue mau nganter bunda buat ngecek tangannya. Udah. Kak Radit sadar nggak sih kalau cuaca akhir-akhir ini tuh kejam banget? Iya kan, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Pokoknya nggak berperasaan banget deh. Ya kan Kak? Yaudah, Cik. Gue jalan ya. Udah. Hai Kunto, mau bantuin lagi nggak? Nanti gue traktir deh. Nggak dulu deh, Sa. Cika, Kenapa Kak? will you be my princess? Maaf ya Kak Kunto, tapi di hati aku udah ada orang lain yang nggak bisa aku ganti. Walaupun dia sayang sama orang lain. Sorry ya Kak Kunto. Cika, Lo baik-baik aja? Lo masih sakit hati ya? Ditolak Cika. Kalau kayak gini bukan kayak Kunto deh. Biasanya kan Kunto itu semangat, lucu. kenapa sih, Sa? Orang itu selalu anggap gue bercanda mulu. Emang sih gue lucu. Tapi kan bukan berarti gue gak pernah serius. Kalau masalah hati, gue tuh selalu serius. Gue ngebuktiin kalau gue bener-bener sayang sama orang yang gue sayang. Gak main-main. Patah hati itu ajaib juga ya. Bisa ngeluarin sisi lain dalam diri kita. Iya kayaknya, Sa. Cek. Barang si Odi udah diambil Rizky. Udah Kak. Terus kamu kenapa? Aku ngerasa bersalah deh Kak sama Kak Gita. Salah soal? Ya coba aja aku nggak bilang waktu Kak Rizky tuh latihan nembak. Jadinya kan Kak Gita nggak tahu dan nggak berharap. Kalau kayak sekarang kan kasihan, Kak Gita kayak sakit hatinya parah banget. Well, it's not your fault. Ini Rizky-nya aja yang belum yakin sama perasaannya sendiri. Ya dia butuh banyak waktu lagi. Ya sama aja kayak Gita juga belum bisa menata perasaannya sendiri, Cik.
Tuh. Loh, Kak. Kok sketchbooknya Kak Gita bisa ada di Kak Dimas? Gue boleh minta tolong sesuatu nggak sama lo? Gue mau nitip ini Dim sama lo. Ini kan sketchbook rahasia lo. Iya Dim, makanya gue mau nitip sama lo. Gue takut kalau gue emosi, gue bisa ngerusak sketchbook itu. Soalnya sketchbook itu berharga banget Dim buat gue. Untuk kesekian kalinya, Rizky ngebuat hati gue sakit Dim. Untuk sementara ini, gue gak mau ketemu sama dia. Dan gue mau ngejauhin semua yang tentang Rizky. Gitu ceritanya, Ci. Ya aku sih seneng ya, kita udah percayain sketchbook ini sama aku. Tapi melalui sketchbook ini juga aku jadi semakin sadar seberapa sayang kita sama Rizky. Menurut aku, Kak Dimas tuh orang yang paling tepat, tapi berada di waktu yang salah. Kak Dimas semangat terus ya buat Kak Gita. Ya, aku semangat terus kok, Cik. Aku bakal ada terus buat kita, sampai kapanpun aku rela. Kak Gita tuh beruntung banget punya Kak Dimas. Aku yang beruntung. Aku beruntung ada Gita di hidupku, Cik. Even though aku bukan siapa-siapanya dia. Assalamualaikum. Mana sih? Tom-tom. Kak Gita tuh beruntung banget punya Kak Dimas. Aku yang beruntung. Aku beruntung ada Gita di hidupku, Cik. Even though aku bukan siapa-siapanya dia. Tom-tom. Aku nggak nyangka deh. Persahabatan yang kuat bisa berantakan gara-gara cinta. Aku kangen deh masa-masa dimana Kak Gita, Kak Rizky, Kak Nadine, mereka tuh masih kompak. Terus Kak Dimas masih ada buat mereka. Oke. 1, 2, 3. Cut! Ini mau kemana sih? Sini ikut aja. Tada! Kok kalian pada bisa prepare ini semua sih? Lu tanya aja IO-nya. Kamu? Pokoknya kamu itu nggak usah mikirin apa-apa. Kita harus happy-happy, nggak boleh sedih-sedih. Sah dong. Nggak sah. Sah dong. Sip. Nah, gimana Sip. sih? Sah dong. Iya Sip. dong, sip. Kapan ya masa-masa kayak gitu bakal balik lagi? Aku sampai ikutan pusing mikirinnya. Sampai jadi curhat sama kamu. Jadi kemarin itu Gita tahu kalau Rizky nggak jadi nembak dia. Dan gue yakin sekarang dia lagi hancur banget. Kalau menurut gue ya, Nat, dia sih butuh waktu sendiri. Kakakmu kenapa? Kok seperti kecapean gitu sih mukanya? Emang kayaknya lagi kecapean sih ya. Tuh sekarang udah tidur. Iyalah, istirahatnya banyakin dong kalau banyak kegiatan. Kamu juga ya, Nak? Iya. Ya. Maaf. Makasih, Bun. Bagus, Nina.
Bunda kenapa? Kok mukanya kayak lagi sedih gitu? Bundamu udah 3 hari nggak bisa ngejahit, nak. Ayah bilang sih nggak apa-apa. Yang penting tangannya dulu sembuh. Buat Bunda ya, menjahit itu tuh bukan hanya sekedar cari uang tambahan buat keluarga sayang. Ini nih ya jati dirinya Bunda. Nah kalau sekarang kayak begini nih, nggak bisa jahit, Bunda tuh kayak kehilangan jati diri gitu. Assalamualaikum. Salam. Hai, dari mana kamu, Nak? Nemenin Bunda. Oh, nemenin Bunda. Apa nih? Bunda, untung Bunda udah pulang. Memang kenapa? Bunda, besok aku harus pakai baju daerah. Bunda tolong jahitin baju aku dong. Memang ada apa kok pakai baju daerah segala? Itu loh Bun, besok tuh ada acara Parade Kartini. Nah, Cika disuruh ikut. Besok? Iya. Kok baru bilang sekarang sama Bunda? Maaf ya Bun, aku lupa. Kasihan Bunda yang capek habis sama orang tua ya, Bunda. Nah, besok kamu mau jadi ikut dong. Ikut, tetap ikut ya. Kamu juga. Loh. Bun, Bunda. Udah malam, kamu ntar sakit loh. Ini besok bisa nggak selesai loh ini. Nantilah nanti. Ayah duluan ya. Ayo duluan ya, nak. Ya. Bunda. Ini baju kebaya aku ya? Iya. Ini buat Cika. Udah jadi. Nih. Suka? Bagus. Coba kita lihat ya. Selamat Emangnya Bunda aja bisa pelukan. Bajunya udah jadi. Udah ya. Selamat. Tapi Bun. Iya, sekarang Bunda mau tidur. Udah. Jadi kamu udah mau sabar tidur. ada, Nak? Bunda, yang sabar ya. Semoga Bunda cepet sembuh. Maafin aku ya Bun, soalnya aku nggak bisa jahit. Iya sayang, iya. Dim, kayaknya ada yang harus kita obrolin deh. Yang harus kita obrolin sekarang, yang harus lo obrolin duluan, itu masa lalu sama Gita. Baru kita ngobrol. Ngapain kamu, nak? Ini aku lagi belajar jahit. Belajar jahit? Tiba-tiba begini? Aku pengen nyoba aja. Soalnya kan Bunda suka banget jahit. Lalu siapa yang ngajarin? Emang bisa? Ini aku tuh dari tadi lihat video tutorial di YouTube ya. Sama aku sebenarnya waktu kelas 12 tuh udah pernah dapat pelajaran muatan lokal menjahit. Cuma pas itu aku nganggep remeh pelajarannya. Soalnya menurut aku ngejahit itu nggak seru. Ternyata ngejahit itu banyak tantangannya. Pantesan aja Bunda suka. Oke, bantuin ya. Beneran? Emang Ayo bisa? Enggak, ya lihat dari sini juga. Gimana? Aku udah bener belum? Ini sekarang kalau lepas gini, nah ini diangkat gini nih. Ini. Nih, Oh, coba. terus? Mana pegang dulu. Ini. Ini angkat. Oh, supaya oke. jarumnya naik. Oke, lepas. Oh iya. Iya. Nah, gitu. Cika, bangun sayang. Bunda udah bangun. Kok tidur di sini? Ini kemarin aku belajar jahit, terus aku buatin Bunda ini deh. Apa ini?
The best mother in the world. Wah. Ini kamu yang bikin? Iya, ini aku yang buat. Tapi maaf ya Bun, tulisannya tuh masih mencong-mencong. Tapi aku janji kok Bun, nanti aku belajar lagi. Soalnya kan kata Bunda kalau jahit itu harus turun-menurun supaya nanti aku bisa ajarin ke anak aku juga. Bunda mau kan ngajarin? Bunda mau. Ah, Bunda seneng banget dengarnya. Makasih ya. Coba. Ayo, Bunda cobain ya. Iya. Tuh. Ini pusarnya Bunda bisa kelihatan. Ini kamu salah ngukur sih. Pendekannya Bunda. Tapi Bunda tetap senang. Bunda tetap senang. Anak hebat, anak Bunda luar biasa, anak hebat. Oh. Kan nggak ngajak. Sini dong. Sini. Oh. Kenapa ya? Aku selalu aja bikin Gita susah dan menderita. Aku emang bukan sahabat yang baik untuk Gita. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membuat semua jadi lebih baik dan kembali seperti dulu lagi. Git, gue sekarang mau ke perpus, terus gue mau urus beasiswa. Kalau lu ke kelas duluan gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Dim. Oke, kabarin gue ya kalau selesai. Thanks ya, Dim. Oke. Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Bunga yang dulu begitu Lu udah baik kan? Udah. Dari semua kejadian kemarin-kemarin, dari kebingungan gue, ke nggak pastian gue, dan semua yang gue lakuin ke lo, kita tetap temenan kan? Lo udah hancurin hati gue lagi, Ki. Sejujurnya gue gak bisa temenan sama lo untuk sementara. Iya, Ki. Git. sadar kini cinta tak berbalas. Apaan sih, Ki? Ku tahu engkau pasti tahu betapa hancurnya aku. Git. Dim. Kamu lagi menghindar dari Rizky ya? Iya, Din. Aku lagi gak bisa ketemu sama dia dulu. Emang hubungan kalian gimana sekarang? Bukannya kalian akhir-akhir ini lebih dekat ya? Gak tahu, Din. Aku lagi males sama dia. Jadi aku belum bisa ketemu sama Rizky. Maaf ya, Din. Aku buat
persahabatan kita jadi berantakan. Bukan kamu, Git. Aku yang udah ngacoin semuanya. Maafin aku, Git. Enggak kok, Git. Kamu gak salah apa-apa. Makasih banyak ya. Kamu udah ngertiin aku. Kamu emang sahabat aku yang paling baik, Din. By the way, aku mau ke perpus. Kamu mau ikut atau enggak? Gak usah, Git. Ya udah, aku duluan ya. Kita tetap temenan kan? Iya, Ki. Git. Apaan sih, Ki? Ki. Ya kan? Kasih ya. Nat. Maaf ya. Aku udah egois maksain perasaan kamu. Nggak apa-apa kok, Ki. Kita emang lebih cocok sahabatan. Betul nggak? Semenjak kamu pergi, aku tuh beneran ngerasa kehilangan banget. Sampai akhirnya kamu datang lagi ke kehidupan kita. Dan ternyata kamu nggak berubah. Kamu masih sama kayak yang dulu. Ingat gak waktu kecil? Kamu tuh sering banget nyemangatin aku dengan ngasih susu strawberry. Tas, kedengeran gak, Din? Emang susu itu enak ya? Aku nggak suka, manis tahu. Nih coba aja. Iya enak. Ya udah kalau gitu buat kamu aja susunya. Ki, ini buat kamu. Ah, ini strawberry ya? Iya dong, kamu kan suka strawberry. Ya udah, besok aku bawain lagi ya. Makasih ya. Aku suka strawberry. Makasih ya, Nat. Dulu kamu selalu ngasih susu strawberry dalam tas aku. Gara-gara kamu, aku jadi suka susu strawberry deh. Ki, dulu aku emang pernah ngasih kamu sih. Di rumah pohon sama di sekolah. Tapi abis itu aku udah gak pernah ngasih lagi. Bukan aku yang ngasih susu strawberry di tas kamu setiap hari. Terus kalau bukan kamu, siapa? Terus kalau bukan kamu, siapa? Nat, aku duluan ya. Ya. Git, Mbak, mau pesen. gue ngomong sesuatu sama lo. Mbak, mau pesen. Gue lagi kerja. Ya. Ditunggu Mbak ya. Git, lo kenapa sih jadi ngindarin gue gitu? Git, tunggu dulu. Gue tuh mau ngomong sebentar sama lo. Lepasin, Ki. Kan gue udah bilang kalau gue lagi kerja. Kan bisa ntar aja. Sebentar aja, Git. Ki, kita kan udah bilang gak mau diganggu. Lo ngertiin dong. Lo jadi ikut campur sih? Ini kan masalah gue sama Gita. Lo itu harus lebih ngerti perasaan orang-orang sekitar lo. Maksudnya tuh... Udah. Kalian tuh kenapa sih? Udah, Dim. Ki, gue butuh ngomong sama lo. Mau nanya apa? Duduk dulu, Git. Gak usah.
bisa berdiri aja. Gue mau lo jujur. Dulu yang suka naruh susu stroberi di tas gue lo kan? Emang kenapa? Gue mau tahu dan gue harus tahu. Buat apa tahu sekarang? Tanpa susu stroberi, hati lo juga buat Nadine kan dari dulu. Jadi bener kan? Lo yang ngasih susu stroberi itu kan? Percuma Ki, lo tahu sekarang. Git. Percuma. Lagi nunggu siapa, Cik? Nunggu Oke Jack. Oh. Pakai ini aja nih. Gak usah, pakai tangan juga bisa kok. Kamu boleh gak suka sama aku. Kamu boleh nolak aku. Tapi please jangan nolak pemberian aku, Cik. Ini tulus loh. Ya, hitung-hitung hargai aku sebagai sesama manusia aja. Nih. Makasih ya. Duluan ya. Git, lihat gue deh. Ngapain sih lo? Gue udah bilang sama lo, Git. Kalau lo sedih, kalau itu jelek, apalagi nangis kayak gini. Gue juga capek nangis terus, Dim. Kalau capek berhenti nangis tuh. Simple. Bentar ya. Bentar. Mas, berapaan? 10.000 Mas. Mas. Kata orang, kalau misalnya lagi sedih, kan yang manis-manis ngobatin banget. Ngapain beli 2 gini? Ya, satu buat lo, satu buat gua. Tapi nggak? Kok? Kenapa sih? Gue nggak bisa sebentar aja ngilangin Rizky dari kepala gue. Sebenci apapun gue sama dia, Dim. Gue malah benci sama diri gue sendiri, Dim. Dimas, tumben kamu di sini. Ya, lagi pengen kesini aja, Sah. Kamu kenapa? Bete banget mukanya. Gita ya? Dim, siapapun cewek itu, dia pasti spesial banget ya. Tapi sayang, dia nggak sadar kalau orang yang suka sama dia jauh lebih spesial. Aku rela ngelakuin apa aja biar bisa ada di posisi cewek itu. Sah, please. Tenang, Dim. Aku udah mulai biasa kok. Semua hal yang aku mau gak bisa aku dapetin. Tapi aku akan selalu support kamu. Tanpa susu stroberi, hati lo juga buat Nadine kan dari dulu. Harus sampai kapan gue nangis kayak gini? Kenapa sih
rasanya nyesek banget. Apa gue gak akan bisa ketawa seperti biasa? Apa gue gak layak untuk bahagia? Dim, siapapun cewek itu, dia pasti spesial banget ya. Tapi sayang, dia gak sadar kalau orang yang suka sama dia jauh lebih spesial. Tadi di jalan aku lihat ada orang jualan ini. Ya aku tahu sih ini kesannya kayak bercandaan. Tapi nggak tahu kenapa aku pengen aja kasih ini buat Kak Dimas. Apain aja? Obat biar hati Kak Dimas nggak sakit banget. Git, masih tekuk aja mukanya. Lu udah gak ada kelas kan? Nggak ada kok. Nggak kemana-mana juga gue. Kayaknya mau langsung pulang aja. Mending lu ikut gue. Kemana? Ada deh. Mau kemana sih, Dim? Dah, yuk. Duh, Dim. Kok kita malah kesini sih? Kan lo tahu gue lagi ngehindar dari tempat ini. Git. Nih, gue punya sesuatu supaya lo bisa ngeluapin semua emosi lo. Tapi nyata. Itu kan buat kalau anak kecil ulang tahun. Git. Lupain semua beban lo. Anggap aja lo anak kecil yang gak punya beban. Luapin semua emosi lo. Sekarang lo pukul. Mana sih, Dim? Maju dikit, Git. Maju. Maju lagi, maju. Lo ngelangkah, Git. Maju. Nah. Kena ya, Dim? Kena. Nah. Mana sih? Pukul. Pukul. Lagi, Git. Stop. Belum rusak, Git. Lagi ya? Ready, set, go. Udah rusak. Udah rusak, Git. Itu apaan, Dim? Coklat penawar hati yang lu kaget. Gue tahu coklat itu mood booster lu kan. Lo harus janji sama gue setelah lu makan coklat ini, lu nggak boleh sedih, apalagi nangis lagi. Thanks ya, Dim. Lo udah seniat ini bikin mood gue balik lagi. Pas lo ribet ya buat bikin ini semua. Enggak kok, gitu. Yang penting itu lo bahagia. Lo bahagia, gue juga seneng. Udah, yuk, kita makan dulu coklatnya. Ki, Ternyata bener, Nat. Gita yang ngasih aku susu stroberi setiap hari. Kenapa dia nggak pernah bilang ya? Ki, kan aku udah pernah bilang sama kamu. Jangan selalu ingat masa lalu. Kamu tuh harus lihat dan perbaikin masa sekarang. Aku sayang sama Gita. Lebih dari sahabat. Tapi aku juga sayang sama kamu. Nat, aku... Ki, please stop. Ini gak fair buat Gita. Jangan pernah ngebahasin ini lagi, oke? Sampai kapan kami semua akan berada dalam lingkaran kebingungan ini? Aku yang akan selalu merasa bersalah sama Gita. Dan aku yang gak akan bisa membalas perasaan Rizky.
Nat. Din. Dim, udah jam 3 loh. Lo nggak balik ke kampus? Nanti telat lagi. Yuk. Yuk. Hidup itu sulit ditebak. Hari kemarin mungkin ada banyak kekecewaan dan air mata. Tapi hari ini bisa saja Tuhan siapkan setitik kebahagiaan yang membuatmu lupa sejenak dengan masalah. Dit, aku boleh minta bukuku nggak? Kok kamu kayak ketakutan gitu? Nggak apa-apa. Karena ini buku rahasia kamu. Tentang perasaan kamu ke Rizky. Tahu dari mana? Aku sudah baca isinya. Atau mungkin sebuah titik luka baru yang ternyata lebih berbahaya. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa